Ini efek vokal yang pertama, kita bukan gunakan pakai eksternal ya. Coba. Ramaito sapa wong sing ora kangen, atau pejo pengen turu angel merem. Ini efek vokal yang kedua dengan sedikit tone. Cek, oke. Rama itu sapa wong sing ora kangen, atau pejo pengen turu angel merem. Oke, sorry ya kalau misalkan liriknya suka salah. Tadi dimarahin sama Saka Kempot saya. Jadi tidak usah lanjut nyanyi. Sedikit-sedikit saja, semoga tidak kena copyright. Oke. Halo guys, jumpa lagi di channel saya ya, di channel Wong Deso Pengen Sinau guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing bagaimana setting vokal jika untuk karaoke atau untuk vokal ketika kita bernyanyi biar suaranya itu enak dan tidak peling juga. Dan sebelum masuk ke sana, saya mau sharing dulu. Faktor yang menyebabkan suara kita mendem itu ada berbagai hal guys. Telepon juga bisa, dari alat atau device, dari settingan tone, dari mixer juga bisa, kemudian dari speaker atau custom kita. Kalau kita misalkan custom sendiri speaker itu juga bisa guys. Jadi variabelnya itu banyak sekali. Jadi nanti misalkan saya contohkan untuk setting vokal di bagian mixer, nanti akan saya contohkan. Itu tidak bisa dipakai buat pakem ya guys ya, karena setiap alat orang itu beda-beda, mikrofon yang digunakan orang itu juga beda-beda tentunya, dan juga suara orang itu juga beda-beda. Oke, sebelum masuk ke bagian sana, kita ke bagian awal ini dulu guys, ke bagian mikrofonnya dulu. Sekedar pengetahuan dulu, untuk mikrofon itu gayanya beda-beda ya, dan juga karakter suaranya beda-beda. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang Yakin mic murah bagus, kita bandingkan suara mikrofonnya. Itu ada di video saya sebelum ini guys. Nah, cari aja di channel saya. Oke, sebelumnya ini masih ada efeknya. Tak netralin dulu aja. Oke, sebelumnya ini suara mikrofon yang harganya 150 ribuan. Jadi suaranya kelihatan banget ya, agak bright dan juga lebih menonjol. Guys, sorry. Oke, dan ini suara dari mikrofon yang harganya di bawah 50-an dengan karakter suara yang subnya itu lebih tebal, mid. Nah, bagian mid itu di karakter vokal kita itu lebih mendem, dan juga high-nya itu agak tipis. Nah, kita bandingkan cepat ya. Cek halo 1 dicoba. Cek halo 1 dicoba. Oke, seperti itu ya. Oke, dari situ sudah kelihatan ya, dengan device yang sama, speaker yang sama, kita beda mikrofon saja rasanya itu sudah sangat berbeda, suaranya itu sudah berbeda. Dan untuk speakernya juga sama, suaranya itu sudah berbeda. Jadi semisalkan suara kalian itu break atau tidak, misalkan sistem kalian sudah bagus, speaker yang kalian gunakan sudah bagus, alatnya sudah bagus, coba cek dulu mikrofonnya, karakternya sudah sesuai dengan yang kalian inginkan karakternya atau tidak. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan untuk vokal karaoke, langsung saja ke bagian penjelasan dulu. Sebelum ke bagian settingnya, saya mau penjelasan dulu di bagian ini, frekuensi yang telinga kita sensitif dan tidak sensitif. Nah, sehingga bisa membuat telinga kita kelihatan bising walaupun SPL-nya rendah.
Ini dia penjelasannya. Nah guys, di sini ada grafik perbandingan SPL dengan frekuensi. Itu grafiknya. Dan untuk permainan SPL-nya di SPL pertama, kita anggap yang 20 ini adalah SPL pertama, itu akan berbeda respon telinga kita ketika kita menggunakan yang 100 pon. Nah, ketika kita menggunakan suara yang lebih pelan, itu suara akan terdengar sama rata, padahal untuk frekuensi di 100 Hz, itu di frekuensi 100 Hz itu memerlukan SPL yang sangat tinggi dibandingkan frekuensi 1 kilo sampai dengan kurang dari 8 kilo atau kurang dari 10 kilo guys. Jadi dengan SPL yang sangat rendah kita sudah bisa mendengarkan atau telinga kita itu sudah sensitif guys. Dan terutama itu di frekuensi kisaran 2,5 sampai dengan sekitar 4 kilo sampai 6 kilo itu terlihat bahwa grafiknya itu cenderung ke bawah. Nah, itu menandakan bahwa telinga kita itu sangat sensitif dengan frekuensi tersebut, sehingga SPL yang sangat rendah sekalipun telinga kita sudah merespon. Nah, seperti itu guys. Jadi ketika kita set untuk kita ukur menggunakan SPL meter, untuk SPL frekuensi 2 kilo itu kita samakan dengan frekuensi 100 Hz, itu SPL-nya kita samakan, maka yang akan terdengar itu lebih kenceng di 2,5 kilo dan rawan kita merasa lebih bising guys, karena telinga kita itu sangat sensitif sekali di frekuensi tersebut. Makanya itu power subwoofer itu wattnya besar-besar guys. Jadi kesimpulannya, ketika telinga kita itu mendengarkan suaranya itu hampir sama atau rata, itu yang sebenarnya terjadi itu frekuensi yang rendah itu sebenarnya SPL-nya dia butuh lebih tinggi, dan untuk frekuensi yang tinggi atau frekuensi vokal itu sebenarnya lebih rendah kalau misalkan diukur pakai SPL meter guys. Oke guys, kita langsung saja ke bagian setting untuk vokalnya ya. Sebelum kita setting bagian mic-nya atau channel yang dimasukin ke mic-nya, ini saya close dulu di bagian LR biar tidak masuk ke speaker, ini ya. Kalau misalkan mixer kalian ada room monitor, di sini biasanya ada room monitor. Kalau enggak ada pons, ini ada pons, itu juga bisa dipakai. Itu kalian bisa main PFL aja untuk ngecek. Saya akan setting efeknya dulu. Misalkan dipencet dulu PFL-nya gini, nanti yang keluar itu cuma channel yang dimasukkan efek ini tadi ke headphone-nya. Tapi karena di sini saya out-nya ke bagian speaker pakai LR, jadi di sini LR-nya tak lepas dulu aja biar suara dari mixer atau suara basicnya atau suara dasarnya ini tidak masuk ke, atau suara utamanya ini tidak masuk ke bagian ke speaker, dan yang masuk ke speaker hanya suara efeknya aja. Jadi gini, berdasarkan data tadi itu hindari suara yang di kisaran 2,5 kilo sampai 5 kilo, dan di bawah dari 1 kilo itu terlalu berlebihan ya, karena kuping kita terlalu sensitif. Jadi gini aja. Untuk vokalnya hindari, saya tidak menyarankan meniru settingan ini, tapi saya akan memperlihatkan suara yang telinga kita sensitif tadi. Jadi kalau misalkan itu terlalu menonjol, itu bikin suaranya kadang-kadang suka peling guys. Nah, gini. C1. Oke, ini settingan tadi ya. Garis bawah, kalau beda alat beda cara settingnya ya, jadi nggak bisa di copy langsung. Hindari suara yang seperti ini, suara efeknya. C1. C1. Oke. Hindari suara yang seperti ini.
kan suaranya terlalu tajam ya, atau frekuensi di berapa itu 2,5 kilo sampai 4 kilo itu berlebihan, jadi suaranya tajam. Cek. Nah, cari saja. Kalau semisalkan mentahan dari data tadi itu kita hilangkan di frekuensi 4 kilo, itu juga nggak bagus juga, soalnya suaranya jadi gini. Cek 1. Oke. Niatnya kita ingin cari efek yang suaranya krenyes, tapi yang dihasilkan malah sengung, jadi efeknya sengung, jadi hindari. Karena efek low tadi juga sensitif kuping kita, jadi kita ambil tengah-tengahnya saja. Karena kita hilangkan di 4 kilo itu tidak semerta-merta langsung hilang semua ya guys. Beda alat itu beda, mungkin mixer kalian lebih bagus bisa disetel lebih detail, tapi untuk mixer yang 4 tone jenis ini kira-kira seperti ini ya, bisanya cuma seperti ini. Oke, ini kita cari di efeknya yang ini sudah mulai tajam ya, jangan tajam seperti ini, karena suara misalnya gini, nah suaranya tajam kan, kita ambil di sini aja, gini, oke, gini, nah oke, tidak terlalu tajam, tidak seperti ini tadi, gini, oke, cek gini, oke, gini, oke. Jadi itu tadi ya, kalau misalkan suaranya tajam itu tidak oke, atau suaranya seperti ini untuk efeknya, cek. Nah, itu hindari ya, karena suaranya nanti bakalan nggak enak. Dan untuk settingan efek, kalian bisa atur sendiri di rumah atau di tempat kalian mixing yang proper, dan kalian stylenya template. Jadi kalau misalkan sudah sesuai keinginan kalian, sudah sesuai selera, kalian aturnya pakem. Jangan nanti beda vokal kalian atur lagi. Nanti semisalkan ada vokal 1, vokal 2, vokal 3, yang di vokal 1 ini suaranya sudah pas, yang di vokal 2 ini kalian merasa kurang pas, terus kalian ubah efeknya, otomatis nanti yang vokal 1 juga ikut berubah dong. Nah jangan, jadi yang ini kalau semisal udah sesuai selera, kalian template aja. Nanti yang diatur itu di bagian channel mic yang diinputkan per orang nyanyinya itu tadi guys. Nah kalau ini sudah fix, tinggal dimasukkan suara utamanya, misalkan seperti ini. Cek 1, 2 dicoba. Oke, ini sudah tak tambahkan untuk suara dari suara utamanya ya. Misalkan suara utamanya tak hilangkan seperti ini. Cek 1, 2 dicoba. Ini suara utamanya tak hilangkan, dan ini suara utamanya tak munculkan. Nah seperti itu guys. Nah ini untuk kalau misalkan kita menggunakan efek eksternal ya. Gimana kalau misalkan kita nggak punya efek eksternal, tapi kita ingin terdengar krenyes. Nah sebenarnya di bagian setting mic ini, kalau kita menggunakan efek eksternal, suara krenyes itu sudah bisa muncul karena dibantu ya. Di sini high-nya sudah muncul, sudah saya arahkan sampai jam 2. Jadi di sini saya tidak terlalu memboosting bagian high, itu sudah berasa high-nya karena sudah berasa basah untuk suaranya, karena di sini sudah dibantu. Kalau berbeda dengan kalau kita menggunakan efek bawaan, karena efek bawaan suaranya itu seperti ini. Cek 1, 2 coba. Oke, karena efek bawaan suaranya seperti itu dan flat gitu ya, nggak ada high-nya, nggak ada ininya, jadi kita perlu atur di tone ininya. Kita perlu atur di tone ini, karena kuping kita tadi di atas frekuensi 8 kilo itu masih bisa menerima suara atau tidak terlalu sensitif. Di suara high, super high itu tidak terlalu sensitif, dan kita suka mendengarkan suara high karena tidak terlalu mengganggu telinga, karena tidak terlalu sensitif itu tadi, maka kita tambahkan nggak apa-apa. Tetapi jangan ditambahkan semisalkan kita pakai efek eksternal yang high-nya sudah di boosting. Kalau tidak diperlukan jangan ditambahkan ya, untuk di bagian main basic-nya sebisa mungkin.
karena nanti kalau over high suaranya jadi aneh ya. Oke, ini sudah saya tambahkan. Cek 1 2 dicoba. Oke, ini suaranya sudah tak tambahkan high-nya. Nah, jadi seperti ini hasil suaranya. Oke, gitu ya. Dan untuk saran saya, jangan terlalu memboosting di frekuensi 2,5 sampai 4 kilo, atau di bawahnya itu di bagian low mid yang telinga kita sangat sensitif, karena itu nanti kita mudah merasa peling. Misalkan seperti ini. Ini kita main di suara mentah aja ya. Ini suara mentah. Misalkan di frekuensi berapa ini? 3 kilo kita boost gini misalkan. Cek 1 2 dicoba. Oke, ini suara yang seperti ini jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu banyak di boosting. Tapi kalau misalkan dihilangkan juga nggak baik, karena suaranya akan jadi sengung atau suaranya itu mendem. Cek 1 2 dicoba. Nah, kalau misalkan dihilangkan suaranya juga mendem guys. Nah, oke, seperti itu. Dan untuk bagian low ini, kalau misalkan kalian karaoke-nya cuma menggunakan 15 in plus filter speaker aktif atau tanpa subwoofer, kalian bisa naikkan di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan sistem yang itu ada subwoofer, ada low pack, ada mid high, kalian bisa potong ya ini, karena nanti suaranya bakal babuk-babuk. Di sini tidak bisa saya praktekkan karena saya cuma pakai speaker 12 in plus filter ya, jadi nggak bisa praktekkan ini. Tapi berdasarkan pengalaman saja, ini suka saya potong kalau saya menggunakan sistem yang ada sub, yang ada mid dan ada low-nya. Jadi ini suka saya potong biar suaranya nggak terlalu babak. Kecuali kalian subwoofernya itu tidak ikut LR tapi ikut AUX yang disendirikan. Nanti kalian bisa kurangi di AUX di channel bagian mic yang berkaitan ya. Misalkan subwoofernya pakai AUX 1, nanti kalian bisa kurangi di AUX 1 biar suaranya nggak babak di subwoofernya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk hasilnya, karena suara saya itu, kenapa ya? Suara saya itu saya rasa saya lebih sukanya di flat, jadi saya tidak terlalu banyak mengatur di tune-nya ya. Cek 1 2 dicoba. Nah, biasanya saya kalau untuk suara saya itu biasanya saya suka flatin seperti ini. Dan untuk suara sinden atau suara orang itu kan beda-beda ya, variabel. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke mengurangi. Misalkan suaranya orang itu saya merasa terlalu peling atau terlalu tajam di bagian frekuensi yang telinga kita sensitif tadi, terlalu tajam. Biasanya di berapa, 2,7 atau di berapa, atau di 1 kilonya terlalu tajam. Nanti kita kurangi ya. Kita kurangi pakai potensio master mid-nya tadi, atau misalkan tidak ada frekuensi potensialnya, kalian bisa kurangi. Misal di sini cuma tersedianya high, mid, low, kalian bisa kurangi. Misalkan high-nya terlalu tinggi atau terlalu tajam di telinga, kalian kurangi. Tapi jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim itu nanti suaranya jadi mendem atau sengung, biasanya terlalu sengung. Dan untuk apa ya namanya, misalkan ada pertanyaan, kalau gimana caranya vokal itu terasa bright sama musiknya. Nah, itu sebenarnya main di presentase ininya saja sih, apa musik sama presentase musik sama vokalnya, mau 60-40, misalkan 60% itu vokal atau 40% itu musik. Nah, itu bisa kalian mainkan. Kalian bisa cek dulu gain. Misalkan kita cek mic seperti ini, kita pakai PFL. Kalau misalkan ada LED per channelnya lebih enak. Kalau nggak ada, misalkan seperti ini, kita cek PFL, kita atur dulu gainnya. Cek 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 cek. Nah, misalkan saya mau konfigurasinya 60-40. Nah, jadi vokalnya nyampe 7 dB. Nah, nanti vokal musiknya di bawahnya misal sampai 10 dB, min 10 dB ini. Itu bisa.
Itu biasanya dipakai buat akustik atau suara akustik atau suara-suara yang tidak terlalu rame. Misalkan mau 50-50, nanti dicari aja peak dari musiknya, ritmenya itu nyampe di sama vokalnya. Dan biasanya kalau untuk karaoke itu 60-70 ya, jadi vokalnya itu lebih tinggi daripada musiknya. Misalkan vokalnya sampai min 7 dB dan musiknya itu cuma sampai min 10 untuk ritmenya ya, bukan bagian kick atau pas bassnya itu ya, bukan bagian itu ya, tapi untuk bagian ritmenya saja ya. Ritm itu seperti kayak kunci, seperti itulah. Jadi ketika musik itu harmoninya itu cuma sampai min 10 dB, vokal kita itu bisa sampai 7 atau sampai 4 gitu ya. Kita atur gainnya lewat ini, kita lewat PFL kan dulu. Kita PFL untuk suara kita mungkin seperti ini, dan kita PFL kan untuk suara musiknya sampai seberapa, seperti itu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalau misalkan live performance atau organ tunggal atau ada instrumen seperti keyboard, kendang, dan juga vokal, gimana suara vokalnya itu bisa di penyanyi kelihatan lebih muncul atau break? Itu karena main AUX ya. Jadi kebutuhan dari pemain musik itu dia mendengarkan musiknya. Jadi misalkan AUX 1 ini buat pemain musik, jadi ini lebih besar untuk di bagian channel. Misalkan ini channel keyboard, AUX 1 dipakai untuk keyboard, otomatis AUX 1 ini dibuka untuk keyboard, dan untuk vokalnya itu diproporsikan sesuai dengan selera pemainnya. Misalkan pemainnya itu ingin suara keyboardnya lebih detail, nah itu bisa kalian besarkan proporsinya. Misalkan musiknya itu yang 60, vokalnya yang 40, jadi dia itu pengen mendengarkan keyboardnya yang dia mainkan lebih jelas, maka bisa misalkan AUX 2 ini vokal, AUX 1 ini bagian keyboardnya, yang AUX 2 ini vokal, maka bisa kalian mainkan seperti ini. Misalkan proporsi vokalnya lebih kecil daripada proporsi musiknya, seperti itu. Dan untuk penyanyi otomatis dia itu lebih suka, lebih ingin memonitor suaranya ketika bernyanyi, dan sedikit untuk musiknya. Nah, misalkan channel yang ini itu untuk penyanyi bisa dimainkan juga. Misalkan AUX 1 tadi kan suara musik atau keyboard, AUX 2 ini suara dari vokalnya, kalian bisa mainkan seperti ini. Jadi seberapa yang diinginkan pemusiknya dan penyanyinya. Misalkan keyboardnya proporsinya misalkan 40% saja dan vokalnya 60%. Jadi di bagian floor monitor atau bagian monitor penyanyi yang biasanya disetel di bagian depan panggung atau ditaruh di floor yang di depan panggung, itu biasanya mainnya seperti ini. Vokalnya lebih jelas dan suara musiknya agak dipelani dikit. Nah, seperti itu ya, biar tidak bentrok. Jadi di bagian yang nyanyi itu dia bisa mengontrol suaranya, yang main keyboard itu dia bisa mendengarkan detail keyboardnya. Dan ini itu tidak terpaut seperti ini ya, ini tergantung pemain musiknya. Ada yang pemain musik yang suka balance, mungkin ada yang sukanya itu walaupun keyboard juga bisa kendang ya, pemain musik kan random, bisa keyboard bisa kendang. Ada yang biar lebih jelas suara pukulannya atau suara ritmenya dia, dan untuk suara nyanyinya itu agak diturunkan, pengennya gitu. Misalkan dengan keyboard suara vokalnya ketebalan mas, berarti di bagian set fill yang dekat keyboard itu AUX-nya diturunkan saja. Dan untuk di bagian FOH atau di bagian depan itu untuk proporsi penyanyi dan juga pemain musik itu kalian yang putuskan. Bisa kalian lewat fader ini. Misalkan gainnya tadi sudah kalian atur, bisa kalian putuskan pakai fader ini. Misalkan channel ini itu tadi keyboard itu sampai segini,
dan kalian ingin mainnya 50% penyanyi, 50% atau 50% musik, 50% suara vokal, kalian bisa atur aja sama gini. Misalkan dengan gain struktur yang sama, kalian bisa atur aja sama. Tapi semisalkan vokalnya kurang jelas, kalian bisa turunkan di bagian keyboardnya biar vokalnya itu kelihatan jelas. Kalau Oke, kita coba take untuk suaranya. Ini sudah menggunakan efek eksternal ya, menggunakan efek eksternal. Kita coba tes buat nyanyi. Kelangan iso iki wis kelangan, kelangan iso iki wis kelangan. Ini efek vokal yang pertama, kita gunakan pakai eksternal ya. Coba. Rama itu sapa wong sing ora kangen, ada bojo pengen turu angel merem. Ini efek vokal yang kedua dengan sedikit tune. Cek, oke. Rama itu sapa wong sing ora kangen, ada bojo pengen turu angel merem. Oke, sorry ya kalau misalkan liriknya suka salah. Tadi dimarahin sama Saka Kempot saya. Jadi tidak selanjutnya nyanyi. Sedikit-sedikit saja, semoga tidak